Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam keteguhan hati yang berpegang pada janji. Jumpa lagi dengan channel Pasukan Gaib Nusantara. Kita sapa dulu saudaraku yang gagah ini. Sehat Kang Toyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita baru pulang dari pusat ya. Semoga mendapat ridho Romawi. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman sahabat sekerabat sedulur yang ada di Nusantara, dari Papua sampai Sumatera, di tanah Jawa dan semuanya saja, yang baik yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kita doakan teman-temanku, saudara semuanya, semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, bala dan bencana, dijauhkan dari fitnah akhir zaman, diberikan kemudahan urusan dunia akhiratnya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan untuk menyarutangi hutang-hutangnya, dijauhkan dari riba, diberikan keluarga anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir tentu diistiqomahkan di dalam ibadah kita kepada Allah Taala. Amin ya Allah. Dengan izin beliau, biar Nabi Shallallahu Muhammad Shallallahu Muhammad Shallallahu. Temanya apa hari ini Kang Toyo? Manut saja. Oke, kita cari browsing sedikit sebentar ya. Memang kalau kita melihat media-media di Indonesia luar biasa ya. Setiap hari-harinya Kang Toyo, kita tuh kalau melihat berita, mendengar berita, pasti isinya sesuatu yang sangat menyedihkan, miris, memprihatinkan. Infonya selalu sesuatu yang tidak enak. Perampokan, pembunuhan, perkosaan, sabu-sabu, korupsi di mana-mana, kerusakan lingkungan, penindasan dan seterusnya. Perebutan kekuasaan, politik macam-macam, sampai identik, non identik, palsu dan sebagainya. Luar biasa Indonesia. Jadi di konten kita sebelumnya kan sudah pernah ya beberapa strategi iblis dalam berusaha menghancurkan Indonesia, banyak sekali. Yang paling tinggi sampai beberapa level saya tanyakan, termasuk salah satunya dari menguasai ekonomi Indonesia melalui jalur korupsi dan seterusnya. Kalau dari sisi perusakan akhlak, moral, sabu-sabu sudah, tapi dari salah satu yang memang di Indonesia sekarang sedang marak adalah bagaimana korupsi itu merajalela. Dulu ya ada liga korupsi triliunan ya, luar biasa. Kalau dulu saya kecil tuh editensi itu 5 triliun apa ya, wah luar biasa gede banget. Sekarang itu tidak ada apa-apanya. Itulah salah satu bagaimana oligarki hitam atau musuh-musuh Nusantara itu menghancurkan Indonesia dengan cara merusak atau melalui jalur korupsi, merusak ekonomi, menindas, bahkan sampai menganggap bahwa rakyat orang Indonesia itu dibodohi, dibuat jadi bodoh supaya mudah diatur. Nah, kita akan mencoba mencari info secara goibnya tentang oligarki hitam dengan kasus yang sedang ramai di Raja Ampat. Ini Raja Ampat kan sebuah pulau yang sangat indah ya di Papua Barat ya, yang sangat indah alamnya, bahkan termasuk aset dunia. Iya, hasil buminya. Aset dunia. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ternyata di sana ada penambangan nikel yang itu sangat merusak lingkungan, sehingga banyak kelompok orang-orang yang kritis, yang cerdas, justru sangat khawatir dengan terjadinya kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Kita ikuti saja beritanya ini sedikit lah. Keindahan Raja Ampat di Papua Barat Daya kini tengah terancam dengan kehadiran tambang nikel. Seruan untuk menstop aktivitas tambang di Raja Ampat menggema di media sosial. Separah apa dampak pertambangan nikel di Raja Ampat? Kita diskusi bahas ini. Ini adalah potret tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Beberapa pulau di Raja Ampat kini disorot karena adanya aktivitas tambang yang dikhawatirkan bisa merusak lingkungan dan kehidupan bawah laut di Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat memiliki kekayaan alam sebesar 75% untuk spesies terumbu karang di dunia, 1.400 jenis ikan karang, berbagai keragaman kehidupan di laut lainnya. Kawasan Raja Ampat juga ditetapkan sebagai geopark oleh UNESCO. Greenpeace Indonesia bilang lokasi pertambangan nikel cukup dekat dengan lokasi wisata di Raja Ampat. Ya, itu kurang lebih betapa besarnya potensi di Raja Ampat, luar biasa ya. Tidak hanya untuk level nasional atau masyarakat sekitar, tapi justru juga punya peran strategis, bahkan menjadi ketergantungan ya luar negeri kepada Indonesia dari alamnya itu. Nah, kita coba akan menarik aktor utama, maksud dan tujuan di Raja Ampat itu, apakah memang sekedar hanya mengeruk kekayaan atau ada niat-niat yang lain yang memang ingin disusupkan melalui
proyek-proyek tersebut. Semoga diizinkan Kang Toyo dengan silakan dibersihkan dulu Kang Toyo. Ilahi anda maksudi warga masih lebih saya gunakan tasbih juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih. Oke, jelas semuanya. Mohon dibersihkan tubuh mediator. Allah penyusup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Kang Toyo ya. Mohon izin, moga dengan si beliau dimudahkan. Assalamualaikum malaikat tasbih khusus. Tasbih. Assalamualaikum malaikat yang dilangit. Aktif semuanya. Dengan sin beliau sang yang mudah ya. Ya Allah, mohon dihadirkan aktor utama penambangan yang ada di daerah Pulau Raja Ampat, Papua. Betul-betul aktor utama yang mengendalikan, yang mengatur, yang menguasai, yang terkuat. Betul-betul yang asli, yang paling kuat, yang mengendalikan. Jika yang dihadirkan penyusup meledak menjadi debu dengan simbol sang yang jaya. Betul-betul ya Allah dengan simbol sang yang dihadirkan aktor utama penambangan nikel di Raja Ampat masuk ke dalam Allahu sallallahu sempurna sinkron Allah bani sallallahu Muhammad sallallahu sinkron saja sesuaikan dengan tubuh mediator. Allah dibenteng tubuh mediator sallallahu tidak ada yang bisa menjadi sallallahu. Kita suaranya langsung tersambung. Bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang dalam berlaku jika Anda berbohong, menipu, langsung meledak hancur menjadi debu. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Allah akbar la haula wa la quwwata illa billah. Silakan siapa yang hadir ini. Bicara dengan mudah, gamblang dan jelas, tidak perlu naik-naik. Allah sallallahu Muhammad. Golongan apa yang hadir? Dengan izin video saya mohon langsung ditampilkan wujud aslinya sallallahu Muhammad. Anda siapa? Dari mana? Oke, silahkan bicara. Monggo. Anda datang dari mana? Dari wilayah timur. Dari Papua Barat itu maksudnya? Anda wujudnya apa? Golongan apa? Jin, iblis, siluman? Makhluk zaman purba. Makhluk zaman purba? Ya. Sudah tahu ya undang-undangnya ya. Jika Anda berbohong, meledak menjadi debu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa neko-neko saya sudah bilang kan, dosa neko-neko di sini. Tahu saja kamu. Ya, nih tuntut poin saja Mbah. Anda golongan apa? Biar pemirsa tahu. Iblis. Iblis, oke lah. Berapa usiamu Mbak Iblis? 15.000. 15.000 tahun. Usia iblis apa usia manusianya? Usia manusia. Luar biasa. Berarti kalau di zaman kerajaan ya di Nusantara itu kamu tinggal di masa kerajaan apa? Belum ada kerajaan. Oh, belum ada kerajaan. Berarti dulu masih zaman seperti apa? Masa seperti apa? Adanya peradaban. Oh, adanya peradaban 15.000 tahun. Oh, kamu 15.000 tahun atau 15.000 juta? 15.000.
dalam manusia. Oh, 15.000 tahun manusia. Oke, panjang sekali ya. Adanya peradaban. Kalau Nabi, kalau zaman Nabi, Nabi siapa yang sudah ada? Nabi Nuh. Allah Akbar, sangat tua sekali. Luar biasa. Kamu termasuk orang makhluk yang sudah sangat tua ya kalau melihat zamannya Nabi Nuh. Nah, ketika zaman Nabi Nuh itu, apakah Anda melihat peristiwa air bah itu? Tentunya Hmm, melihatnya. ya. Oke. Aku yang membujuk-bujuk bangsanya Begitu. supaya tersesat. Allah Akbar. Termasuk golongan kamu saat itu, kamu sudah berperan di situ. Luar biasa. Membisik kaumnya biar tidak ikut sama golongan Nuh itu. Iya, oke. Saya jelas balik sedikit saja. Apa betul pada zaman Nabi Nuh itu peradaban sudah sangat tinggi, teknologi sudah tinggi? Sudah Oh, ada. Merupakan leluhur semua manusia. Yang disebut orang Atlantis. Iya, oke. Oke lah, cukup di situ saja Mbak, karena saya tidak akan mengulik itu. Nah, terkait dengan ini, tadi Anda posisinya berada di mana Mbak, tepatnya itu Mbak Iblis? Di kepulauan itu, Raja Ampat. Oh, loh. Saya menguasai pulau itu seluruhnya. Oh. Anda menguasai pulau itu secara keseluruhan. Ya. Berarti Anda punya kerajaan yang besar di situ ya? Tentunya. Nah, yang saya tanyakan, di situ kan sedang terjadi penambangan luar biasa besar-besaran ya. Sebenarnya proyek itu, penambangan itu, siapa sih dalang utamanya, apa utama, jadi maksud dan tujuannya monggo dijelaskan. Dalang utamanya ya aku. Iya, secara goibnya pasti ya. Ya. Terus Apalagi dalam wujud manusianya, Anda kan tidak bisa bekerja secara nyata kan? Kelompok apa atau siapa? Kalau di dalam pemerintahan ya ada kan nama-nama yang menjadi pejabat pemerintah. para cukong-cukong itu. Oh, cukong-cukong itu. Oligarki grupnya itu. Ya, cukong-cukong. Yang punya banyak uang. Yang mengendalikan itu cukong-cukong itu. Cukong-cukong itu yang maksudnya oligarki hitam. Ya, itu. Yang di Indonesia itu ada terkenal dengan 9 naga. Wih, itu ya ternyata ya. Luar biasa emang. Oligarki itu memang kurang ajar ya, menguasai kelompok kecil tapi menguasai negara, menguasai ekonomi, menguasai segalanya termasuk politik. Oh, jadi itu yang mengendalikan. Mereka adalah pemain utamanya. Mereka pemain utamanya. Sebagai bosnya. Semuanya uang berhilir kepada mereka. Gitu. Mereka yang mengatur. Bahkan para pejabat dari negeri yang kamu duduki itu semuanya dalam naungan pengaruh dia. Iya. Tunduk. Luar biasa. Dengan kekuatan uang akan mempengaruhi segalanya. Oh gitu ya. Jadi itulah peran kami untuk membisiki para cukong-cukong itu. Allah Akbar. Dengan segala cara mengeruk semua kekayaan alam yang ada di bumi ini biar hancur seluruhnya. Astagfirullahaladzim. Hancur secara merata dari ujung barat ke ujung timur. Ya betul. Bangsa kami yang bahagia. Allah naudzubillah. Bangsa kamu yang sengsara.
Ya Allah. Betul. Jadi mereka itu selain memang menerima manfaat ya secara ekonomi hasil kekayaan bumi, tapi punya tujuan menghancurkan Nusantara begitu. Ya, menghancurkan Nusantara dari ujung barat ke ujung timur. Nantinya dikuasai oleh mereka. Mereka sebagai kekaisaran yang ada di Indonesia yang secara fiktif. Iya. Tidak nyata tapi fiktif. Betul. Kenyataan yang menguasaikan mereka. Betul. Iya betul. Luar biasa. Walaupun ada presiden masih bisa dikendalikan. Itu contohnya pemilu ada yang mendanai mereka. Oh begitu ya. Jadi pemilu di Indonesia baik dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan dananya itu mereka. Dari mereka cukong-cukong ya. Itu. Oh. Allah. Melalui suntikan dana untuk kampanye dan sebagainya. Ujung-ujungnya dari mereka. Jadi orang-orang yang mendapatkan dukungan duit untuk kampanye, pemilu dan sebagainya itu nanti akan membalas budi kepada mereka. Ya, nanti balas budi, nanti dia tunduk pada mereka. Dan akhirnya mereka akan mengizinkan semua keinginan mereka. Misalnya minta izin untuk membuka ini, membuka itu. Iya. Akhirnya mau tidak mau yang dijadikan itu apa itu namanya? Legislatif apa ini? Iya. Anggota dewan, ya, para pejabat akan tunduk pada mereka. Iya, otomatis para menteri akan pejabat mengizinkan. Dan itu memang betul terjadi itu memang Mbak Dini. Iya. Luar biasa. Jadi dan itu akhirnya memang kan yang paling merasakan dampaknya sangat serius itu kan rakyat kecil. Terjadi penindasan, perampokan. Mereka tidak peduli. Allah. Mereka ibaratnya yakuza, mafia. Apa itu sebutannya? Iya. Lagi. Mafia, yakuza, teroris. Nah, teroris apapun itu. Ya Allah, ya Allah. Raja kecil. Betul. Jadi sekelompok cukong atau lebih mudah terkenal kita itu oligarki itu ya. Iya, apapun itu. Oligarki hitam kalau yang lebih terkenal. Ya, terserah. Yang mengendalikan ekonomi, kekuasaan, bahkan politik. Ya, mereka itu. Oh. Berarti mereka di backup oleh iblis, golongan iblis, panjenengan dan kawan-kawan itu. Ini harusnya dikemplang saja nih mereka ya. Aku hanya menjalankan tugas. Iya, betul. Ada yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Atasanmu itu lebih tinggi lagi siapa? Kamu tidak perlu tahu. Oh, di sini Anda kan tidak boleh bohong, harus jujur. Dengan izin beliau Sang Hyang Cahyani Mana mohon. Anda tidak bisa menolak. Kalau menolak terbakar pamahu. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dijawab, disampaikan. Kan sudah tahu resikonya. Silakan disampaikan. Kenapa? Kan sudah saya bilang harus disampaikan. Dan di sini beliau mohon berbicara, tidak mampu menolak Allah Subhanahu. Kalau menolak terbakar, hancur, lebur menjadi debu. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau Anda melawan, meronta, otomatis meledak.
bi alfi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu melawan hancur sallallahu Muhammad. Semakin berusaha melawan, Anda akan hancur lebur. Wallah bi alfi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Mohon powernya langsung dimusnahkan, dilemparkan ke Allah Muhammad bi alfi sallallahu. Wah, sallallahu langsung los, hilang powernya, lemah tidak berdaya. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Oke. Gimana, Mbah? Kamu sudah tidak berdaya, terkunci. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ada yang mengawasi aku. Dengan izin beliau saya cahaya ditutup dari pandangan gaib, iblis, dajjal, semuanya tertutup rapat bi alfi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi, tertutup rapat, tidak mampu dilihat sekarang, aman. Sallallahu. Silakan kasih power lagi, diberi power untuk bisa full lagi. Wallah sallallahu pulih lagi sekarang. Ya, kamu sudah terlindungi rapat. Jika ada yang bisa menembus, langsung diledakkan saja. Wallah. Silahkan, Mbah, apa yang ingin kamu sampaikan? Nggak usah lama-lama, saya juga pakai durasi, nggak usah pakai lama. Silahkan sampaikan saja. Atasanku iblis. Ya, kamu kan iblis, tapi ada iblis lebih tinggi lagi. Itu maksudnya. Azazil. Oh, Mbah Azazil. Gitu ya. Ya, oke. Selain Azazil, adakah atasanmu lagi? Sang pangeran. Oh, sang pangeran mata satu maksudnya. Memang antara Azazil dan pangeran itu temenan apa gimana? Bersahabat? Apa bekerja sama? Anak angkat. Ya, anak angkatnya siapa sih? Sang pangeran itu? Oh, begitu statusnya ya ternyata ya. Sekarang pangerannya di mana memang? Sedang mengembara. Apa memang sudah dikeluarkan dari penjara itu? Dah. Wah, yang benar Kalau udah muncul kan akan jadi fitnah yang luar biasa di mana-mana menurut hadis seperti itu. Lepas. Sudah lepas rantainya? Iya. Semuanya? Sudah lepas. Sudah keluar. Sudah keluar. Tinggal nunggu waktu. Nah, begitu maksudnya. Belum keluar secara nyata, Mas. Ya, Al-Masih Dajjal itu ya. Oke, kembali ke poin tadi, Mbah, Raja Ampat itu. Jadi ternyata penambangan itu atas dukungan dari golongan iblis yang menyusup pada cukong-cukong oligarki dan juga penguasa-penguasa Indonesia yang bisa kamu susupi. Ya, mereka sebagai kaki tangan. Hanya sebagai kaki tangan saja ya Allah. Jadi tujuan utamanya itu selain mengeruk kekayaan, ekonomi, juga menghancurkan Nusantara dari seluruh, dari ujung barat sampai ujung timur, maksud seperti itu. Iya, supaya hancur. Hancur. Apa sih? Karena nanti dari bumi ini akan muncul Sallallahu alaihi wasallam mengganggu bersihkan akan muncul apa, Mbah? sang pencerah. Sang pencerah. Iya, sang pencerah yang akan membawa sinar ke seluruh dunia. Gitu ya. Pencerah dalam konteks dari Islam maksudnya kan, bukan konsep pencerah dari versinya iblis. Seluruh umat manusia. Oh iya iya. Yang disebut Imam Mahdi itu. Ya. Jadi menurut kamu tadi menyatakan akan muncul dari Nusantara sang pencerah atau Imam Mahdi dari Nusantara maksudnya? Ya, betul. Oh, emang ada tanda-tandanya kalau Imam Mahdi itu dari Nusantara? Sudah ada. Oh, subhanallah. Golongan kami sudah tahu. Oh, golongan ini malah tahu ya. Makanya golongan kami dengan gencar menghancurkan
bangsa ini Begitu. Jadi rupa-rupanya melalui kaki tangannya. antek-antek oligarki itu Allah. Nah, juga pejabat-pejabat atau pengkhianat bangsa dan negara ya. Betul. Allah. Dengan kerakusannya Nauzubillah. Oke. menumpuk-numpuk harta, Menyengsarakan rakyat. menganiaya semua rakyat biar sengsara. Allah Akbar. Jadi ternyata selain dari jalur korupsi yang besar-besaran ugal-ugalan itu, termasuk melalui jalur penambangan, perusahaan alam itu ya. Ya, nanti uangnya dikeruk. Hasilnya untuk kekayaan mereka sendiri. Allah Akbar. Iya, iya. Iya. Sebab kalau kekayaan alam Indonesia itu betul dikelola dengan baik, ya, maka seluruh rakyat Indonesia akan makmur sejahtera. Untuk membiayai satu masyarakat Indonesia Luar sejahtera. sejahtera. Nyatanya hanya dikuasai oleh segelintir orang Alhamdulillah. yang menjadi pengendali semua oligarki, semua Ya Allah. kaki tangan di bangsa ini. Ya. Astagfirullahaladzim itu ya. Jadi selain itu ternyata ada misi dari golongan iblis untuk menghancurkan Nusantara, karena memang Nusantara itu nanti menjadi salah satu mercusuar dunia yang menjadi penyelamat di akhir zaman. Diacak-acak. Diacak-acak begitu. Bukan mengacak-acak itu Mbak, itu menghancurkan itu. Iya, biar manusianya pada hancur, mentalnya rusak, Betul. emosi naik. Masih naik. Luar biasa. Bahkan sampai kata iblis itu kemarin dibuat bodoh, dibuat miskin, sehingga mudah emosi, mudah terprovokasi. Ujung-ujungnya nanti pada demo. Nah itu ya, luar biasa. Ujung pada kekuasaan pusat. Yang lainnya ke penggulingan kekuasaan. Oh, ke situ juga ya, luar biasa ya settingannya. Ya, di samping itu juga para yang namanya itu apa itu oligarki apa cukong-cukong. Mereka juga mengucurkan dana untuk mereka-mereka yang ingin menggulingkan kekuasaan yang sekarang. Allah, itu ya ternyata. Yang orang-orang menyebut itu para mantan-mantan itu. Mantan-mantan Purnawirawan Ya. itu Ada dukungan dari dia, mensupport semuanya juga. Akhirnya orang-orang Yaman juga itu. Apa kaitannya dengan orang Yaman itu yang dikenal dengan Banglawi atau Habib di sini? Iya, ada kaitannya. Sebab mereka para mantan-mantan mendapat restu dari si pimpinan orang Yaman. Oh, begitu. Pimpinan orang Yaman itu HRS maksudnya? Iya. Allah. Jadi rumit ya. Rumit, Kelihatannya membela, Rumit. tapi saling menghancurkan, saling kacau. iya Allah, begitu betul. Diaduk-aduk bangsa ini. Ngeri sekali. Dari manusianya, dari sumber alam, semuanya diacak-acak. Tujuannya untuk menggulingkan kekuasaan sekarang. Allah. Astagfirullah. Nanti kalau kekuasaan guling tambah kacau lagi ya. Iya, Luar biasa. itu tujuan kami. Yang itu Kacau, dia, pecah-pecah. dikendalikan oleh oligarki seharusnya nyatanya. Iya, Mengerikan sekali. oligarki ada lagi ke atasnya. Di atasnya oligarki itu apa? Apa? Kelompok Illuminati itu? Nah, ya tahu kamu. Oh itu ya. Salam mengganggu dibersihkan. Oke, selamat dibentengi disehat lagi. Ada yang mengganggu Mbak? Iya, Ya. ada yang tidak terima. Iya betul.
Dia diamankan, diizinkan. Mohon dibenteng, lapis selama dibenteng. Baik, oke lah, cukup ya Mbah ya. Gini saja Mbah, panjenengan kan tahu bahwa di sini nanti ada sang pencerah cahaya akhir zaman. Ya sudah tahu. Ingin ikut beliau saja supaya selamat Mbah. Aku sudah digariskan sebagai panglimanya para pangeran. Oh begitu. Ya kan takdir itu bisa berubah dengan berdoa loh Mbak. Kita mohon pada Allah, Allah bisa merubahnya. Allah yang membuat takdir. Aku sudah memilih jalurku Oh sendiri. begitu, ya sudah, nggak apa-apa. Karena tawaran saja ya Mbak ya. Ya kalau Anda mau berminat, ya kesempatan nanti bisa berjuang dari beliau loh Mbak. So, saudara-saudaramu ada tuh, saya pernah mengislamkan iblis yang tobat itu. Ada banyak juga. Jadi iblis kan juga makhluknya Allah. Hakikatnya sama, diciptakan untuk berbakti, mengabdi beribadah pada Allah. Karena itulah aku membela bangsaku yang teraniaya oleh bangsamu. Karena bangsamu telah menjerumuskan bangsa kami menjadi tidak terampuni. Allah, na'udzubillah. Itu kan persepsinya Ajajil dulu. Ya, kami senasib sepenanggung. Begitu. Sama saja. Iyalah. Ya, sejarahnya kan tidak seperti itu. Coba aja dicek di Al-Quran itu. Ya, Nabi Adam alaihissalam kan diciptakan Allah, ya tidak melakukan apapun, hanya manut saja dengan Allah. Karena bangsa kami yang dahulu lebih mulia dari bangsamu. Kamu tercipta dari tanah yang hina. Kami dari bangsa cahaya. Itulah yang menyebabkan kamu terputus dari rahmat Allah, maka jadi iblis karena merasa lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Betul. Jadi bukan karena Nabi Adam alaihissalam itu yang membuat kamu terjerumus, tapi Ajajil sendiri yang terjerumus karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Okay. Bangsamu juga ada yang seperti kami. Ya, ada. Iya. Banyak yang karena kami bisiki. Betul. Jadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain itu mewarisi sifat iblis ya. Iya. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Iblis atas kehadirannya. Kami ya. Kamu mau di sini apa mau kembali? Mau kembali lagi ke sana. Oke, kembali tapi tidak boleh mengambil sedikit apapun ya dari saudara ini. Kalau Anda berusaha mencuri mengambil dari ini, otomatis kamu langsung meledak hancur menjadi debu. Silakan keluar sallallahu alaihi wasallam. Dengan sisi beliau saya mohon dikeluarkan dengan mudah dan lancar biar sallallahu alaihi wasallam keluar. Bersih Allah biar sallallahu alaihi wasallam. Wah. Selalu sehat, aman sehat. Full power sehat sempurna. Semuanya sehat-sehat dipulihkan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sehat Kang Toyo. Langsung ngopi bisa ini Kang Toyo. Allah, demikian pemirsa sedikit perbincangan kita dengan penguasa ya iblis di Raja Ampat yang sudah hidup di zaman Nabi Nuh. Luar biasa, sangat tua berarti sangat tua sekali berarti, dan dia juga menyaksikan bagaimana dulu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan saat ini. Luar biasa memang, ternyata oligarki, penambangan, korupsi dan sebagainya, hiruk pikuk yang ada di Nusantara itu tidak lepas secara goibnya ada peran iblis yang membisik-bisiki, yang menyusup kepada manusia dalam bentuk cukong-cukong, oligarki, pejabat-pejabat korup, pengkhianat-pengkhianat bangsa dan seterusnya. Itulah tantangan kita di zaman sekarang ini, tidak hanya harus berhadapan dengan fitnah akhir zaman secara akidah, secara agama, secara keimanan, tapi juga harus menghadapi realita kenyataan. Hidupnya susah, mencari pekerjaan susah, serba mahal, banyak dikorupsi dan sebagainya. Kebijakan tidak pro pada rakyat. Itu tidak lepas dari andil golongan iblis yang menyusup kepada manusia yang memang sejak awal dari proses pemilihan menjadi pejabat, DPR, menteri dan sebagainya memang sudah terikat dengan perjanjian dengan golongan iblis. Maka pun pemikirannya, kebijakannya tentu akan menyengsarakan
rakyatnya sendiri, mementingkan kepentingan sendiri kelompoknya, dan bahkan endingnya adalah bertujuan untuk menghancurkan Nusantara baik secara fisik maupun nyata, karena iblis sudah sangat yakin Nusantara inilah tempatnya sang cahaya di akhir zaman yang akan menjadi cahaya di alam semesta. Demikian, ini peristiwa gaib, tidak perlu dipercaya 100%, silahkanlah dikaji lagi, difilter lagi, di-sharing lagi, di-compare lagi dengan kenyataan. Apakah orang-orang itu sesuai dengan info-info yang baru saya didapatkan. Demikian kami dari Pasukan Nusantara, mohon maaf lahir batin, apabila kurang berkenan, kita pamit rengkang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keteguhan hati yang berpegang pada janji. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad.